Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Kalau kita mengingat dari hadis Nabi besar Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Yang artinya kurang lebih adalah dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membantu seseorang dalam satu kesusahan, membantu seseorang dalam satu kesulitan di dunia gitu kan, maka Allah akan menolongnya di akhirat nanti, akan menolongnya itu dari kesusahannya itu, karena yang di akhirat itu kan manusia itu kan belum tentu namanya manusia tempat berbuat dosa, hilaf, kadang-kadang kadang-kadang kita melakukan kesalahan-kesalahan, mesti di akhirat kelak itu akan menemui kesulitan-kesulitan, sama saja. Nah, maka Allah ini akan menolong dari kesulitan apa yang kita rasakan nanti di akhirat. Kalau kita di dunianya ini suka menolong seseorang dari kesusahan, kira-kira artinya kurang lebih seperti itu . Dan barang siapa yang meringankan beban seseorang yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan di akhirat. Nah, ini jelas bahwa karena orang itu kan begini, semua orang kan pernah merasa namanya itu susah, nggak akan ada orang yang hidupnya selalu senang terus, kan nggak ada ya Mas ya. Kita ngomong apa adanya saja kan. Yang kesulitan, namanya kesulitan hidup itu kan macam-macam bentuknya kan. Kadang-kadang kita tidak hanya masalah ekonomi, kalau ekonomi kan jelas lah, kalau masalah ekonomi kan orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah itu seringnya soal kesulitan masalah ekonomi. Tapi kan bagi orang yang punya harta, yang punya banyak berlimpah harta itu kan kadang-kadang kesulitan itu bukan masalah ekonomi saja gitu kan. Ekonomi dianggap nggak ada masalah gitu buat mereka. Tapi namanya kesulitan itu kan boleh jadi kesulitan pikiran gitu kan. Banyak harta tapi anaknya ruwet gitu kan, dua masalah kan Mas. Anaknya terjerat kasus dan lain sebagainya gitu, misalnya gitu. Maka apakah itu dalam bentuk materi, apakah itu dalam bentuk hal yang lain, masalah pemikiran dan lain sebagainya. Orang itu kan mesti itu tadi yang sering saya katakan, bahwa belum tentu orang itu akan selalu senang terus, bahagia itu tidak. Ya mesti akan mengalami kesulitan-kesulitan hidup itu pernah. Nah, pada saat kita merasakan kesulitan hidup, nah disinilah kita perlu bantuan orang lain, gitu kan? Nah, bantuan orang lain. Nah, orang lain ini mau menolong orang yang sedang mengalami kesulitan itu. Apakah menolong secara materi? Apakah menolong secara perbuatan? Apakah menolong secara lisan dengan nasihat-nasihat misalnya? Maka Allah juga akan menolong orang-orang ini baik di dunia maupun di akhirat. Dilalah hidupnya beruntung gitu kan. Dilalah suatu saat dia punya kesulitan, ada orang yang membantu yang lainnya. Kan faktor-faktor seperti ini tuh sering terjadi dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Faktor X yang saya katakan, yang di luar daripada dugaan kita. Kita lagi punya kesulitan ekonomi, di dalam ada orang yang mengajak untuk kerjasama misalnya
melakukan satu usaha apa atau berjualan apa misalnya. Padahal tidak perlu modal misalnya. Ya dilalah. Kita lagi butuh apa? Dilalah ada orang yang ringan tangan, memberikan bantuan. Tidak hanya soal masalah ekonomi tadi, masalah keuangan tuh enggak, tapi boleh jadi dilalah. Anak kita ada orang yang mau memberikan satu jalan untuk usaha atau jalan untuk dia bisa bekerja. Kan ini kan artinya ada pertolongan dari seseorang itu, ini kan tidak lepas daripada apa yang Allah berikan satu pertolongan. Jadi ini semua tidak lepas daripada apa yang Allah janjikan. Jadi lewat tangan orang inilah Allah memberikan satu jalan atau memberikan satu pertolongan pada orang si A yang suka memberi pertolongan pada orang lain. Ya maka kalau dalam kita sering ngomong tuh hukum sebab akibat tuh ya memang mesti ada. Ya. Kita melakukan satu kebaikan, ya tentu suatu saat kita akan menerima kebaikan dari orang lain. Pun sebaliknya kan, kalau kita melakukan satu hal yang tidak benar, suatu saat ya kita juga akan merasakan apa daripada akibatnya itu. Ya, mungkin ada orang yang nyalai kita atau orang yang mencelakai kita dan lain sebagainya. Ini sesuatu hal yang sebetulnya kalau kita mau pikir lebih jauh itu ya sering terjadi dalam kehidupan kita. Maka tadi ya kembali pada soal kita mau menolong orang lain ya, dengan apa yang disampaikan di awal tadi, kalau contoh kasusnya masalah malah nitip barang atau apa itu kan sebetulnya salah satunya adalah bagaimana kita merealisasikan daripada perbuatan kita mau menolong orang lain. Tapi ingat ya, yang paling penting kita menolong orang lain pun ya kita harus betul-betul tuh ya tidak sekedar asal percaya gitu loh yang paling penting. Ya karena ada orang juga yang memanfaatkan atau mencari celah-celah kelemahan dari seseorang itu ya, yang pada dasarnya dia ingin menipu gitu kan ya, ngaku-ngaku dia merasa kekurangan, ngaku-ngaku perlu bantuan ya. Tapi dengan niatan dia itu tidak benar-benar, sebetulnya bukan betul-betul dia memang perlu bantuan, tapi memang dia niat untuk menipu. Maka orang yang kita sebagai orang yang akan membantu seseorang, kalau kita tidak betul-betul tahu ya bagaimana orang tersebut ya. Tapi kalau kita membantu tetangga kan jelas tahu ya Mas. Namanya tetangga kan sering kita berhubungan hampir tiap hari gitu, tahu wataknya bagaimana, tahu orangnya bagaimana, tahu informasinya seperti apa. Nah kalau ini kan memang tidak perlu diragukan lagi, kalau tetangga kita tuh memang perlu bantuan ya kita bantu gitu. Karena kita tahu. Artinya kalau dia perlu bantuan jelas benar-benar memang perlu bantuan gitu kan. Ya, karena kita tahu selama kita berhubungan itu. Tapi kalau orang yang lain ya, orang di luar yang sering kita ketahui, kan artinya perlu kita banyak informasi tentang orang tersebut. Apakah ini orangnya jujur atau tidak? Apakah ini orangnya suka berbohong atau tidak? Gitu ya. Apakah ini orangnya suka melakukan perbuatan yang tidak benar atau tidak? Karena kalau kita membantu ternyata orangnya adalah punya sifat-sifat buruk tadi, ini bukan justru menolong, justru akan menjerumuskan. Itu masalahnya kan di situ. Dan tentu kita akan merasa berdosa juga atau bahkan ikut berdosa. Karena membuat orang lain itu melakukan perbuatan yang jauh lebih besar maksiatnya daripada yang sebelumnya. Contoh misalnya, ya orang DP misalnya minta dibantu keuangan gitu kan, dengan alasan untuk biaya pendidikan anak misalnya. Padahal kenyataannya bukan untuk biaya pendidikan anak, tapi untuk melakukan perbuatan yang tidak benar, untuk mabuk-mabukan misalnya,
itu kan membeli minuman keras atau bukan membeli sesuatu yang dilarang oleh agama maupun dilarang oleh pemerintah. Kan kalau kita memberikan satu pinjaman itu bukan berarti membantu menolong kesulitan orang lain, justru enggak kan di sini. Tapi malah kebalikannya, membantu untuk melakukan perbuatan yang tidak benar, perbuatan maksiat. Nah, padahal jelas wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Janganlah kita tolong-menolong untuk perbuatan yang tidak baik dan perbuatan dosa. Kan begitu. Nah, kalau seperti ini kan artinya udah jelas dilarang. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita juga akan mendapatkan dosa kalau kita tahu ternyata bahwa apa yang kita lakukan itu adalah salah. Dan akhirnya menjadi penyesalan. Walaupun sebetulnya ya kita menolong begini kan artinya orang yang menolong ini kan aslinya kan tidak tahu gitu ya, tidak tahu itu mau digunakan untuk perbuatan yang tidak benar. Cuman kan di sini kelirunya itu adalah dia kurang teliti. Karena dalam Islam itu kan orang itu kan dianjurkan juga untuk teliti. Teliti itu sangat penting. Ya, hati-hati, teliti itu sangat penting. Kenapa? Ya itu tadi. Ya, walaupun kita tidak tahu, kalau kita teliti, hati-hati kan artinya sebelum kita melakukan satu tindakan, melakukan satu perbuatan itu kan kita harus meneliti dulu si A ini bagaimana gitu kan. Setidaknya kan yang namanya sekarang zaman modern gitu kan, apalagi si A punya temennya si B juga kenal dengan saya misalnya gitu kan, otomatis kita tanya sama si B, gimana itu orang, bener gak sih sebetulnya butuh pertolongan begini kan begitu. Atau paling tidak kita ya nanya sama istrinya, nama sama anaknya, gimana itu kapan yang benar seperti itu. Nah, tapi kalau kita asal beri saja, ya itu tadi bisa terjadi kesalahan yang sebetulnya tidak seharusnya kita lakukan, tapi akhirnya dilakukan hingga membuat mereka itu menjadi lebih terperosok lagi ke dalam jurang kemaksiatan. Ya walaupun kalau secara ini kita tidak bisa disalahkan, tapi sebetulnya karena salahnya kita itu bukan masalah di situnya, tapi kekurang informasian kita, kekurang telitian kita, sehingga menyebabkan satu perbuatan untuk justru membuat orang itu akan melakukan perbuatan yang lebih besar di dalam melakukan satu kemaksiatan. Apalagi kalau kita tahu ya, orangnya itu suka begitu, kita bantu, ya itu namanya ya sudah jelas ya, artinya kita melakukan satu pertolongan yang bukan menolong yang sesungguhnya, tapi menolong untuk perbuatan yang tidak benar. Yang ini ya jelas dilarang dalam agama. Hati-hati ya. Ya, kita itu di dalam berkehidupan di dunia ini ya, artinya kita hidup di dunia ini ya, kalau kita selalu berpegang pada agama, berpegang pada aturan-aturan agama, baik itu aturan agama yang kita anut ya, masing-masing tentunya ya, setiap agama kan punya aturan masing-masing dan tentu aturan itu adalah semuanya baik ya, dan juga aturan dari masyarakat, pemerintah, apa insya Allah hidup kita itu akan ayem, tentrem gitu. Tidak akan terjadi satu hal yang membuat kita itu menjadi direpotkan atau membuat kita itu menjadi tidak nyaman hidupnya ya, karena itu jelas ya apa yang sudah kita sampaikan. Maka marilah kita tetap berpegang teguh pada apa yang menjadi pedoman hidup kita, bahwa hidup itu yang terbaik adalah kita bisa mampu memberikan manfaat pada orang lain. Ya, jangan kebalikannya, kita menjadi beban orang lain. Itu jangan sampai terjadi begitu. Usahakan kita menjadi orang yang manfaat untuk orang lain, karena sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bisa memberi manfaat sama orang lain. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.